Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, kekuatanku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, kemenanganku. Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan. Ketika saya terus mendengarkan arahan dari Pastor Stephen tentang membangun keintiman dengan Tuhan, setiap kali 1 jam kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, saya sungguh merasakan dampaknya. Bahkan dalam keintiman dengan Tuhan saya mengalami terobosan. Jadi saya percaya saudara-saudaraku, kalau kita konsisten melakukan suatu keterhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan sesering mungkin, saya percaya itu akan membawa dampak pada kehidupan rohani kita, bahkan berpengaruh juga kepada pelayanan kita. Saya merasakan bahwa roh pujian, roh penyembahan, spirit yang selalu ingin mengejar dan mencari realita Tuhan akan tertular kepada orang-orang di sekeliling kita. Demikian kesaksian saya, dan sekaligus juga saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen yang telah menularkan, memberi inspirasi kepada kami hamba-hamba Tuhan untuk lebih lagi terhubung dengan Tuhan, mengejar realita Tuhan sehingga berdampak kepada keluarga maupun pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sedikit bersaksi mengenai gerakan 1 jam sekali, yang dimana itu saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Pada dasarnya sih aktivitas saya lebih banyak di kantor. Jadi saya bertemu dengan banyak orang dan banyak masalah yang saya hadapi. Tapi ketika saya menerapkan apa yang Dad berikan kepada saya coba lakukan itu, ternyata saya mendapatkan manfaatnya. Kalau dahulu ketika saya ada masalah, saya justru terbawa dengan masalah itu. Ketika ada tekanan, saya terbawa dengan tekanan itu. Tapi ketika saya melakukan yang Dad sarankan itu, setiap 1 jam sekali saya memuji, menyembah, mendeklarasikan, mendoakan apa yang saya yakini, ternyata saya di atas tekanan itu, saya bisa mengatasi hal itu. Dan lucunya lagi ini, awalnya agak aneh kalau dilihat. Pertama-tama nih, pada waktu mau ngangkat tangan kayak gitu, saya pura-puranya mulet kayak gitu, jadi pura-pura mulet kayak gitu, jadi kayak meregangkan otot kayak gitu, karena saya tahu kalau dilihat orang itu kan aneh kayak gitu. Jadi ya apapun caranya itu saya lakukan. Pas ketika ada cerita lucu lagi, waktu saya lagi ada koordinasi dengan teman saya, alarm saya berdering. Nah, saya langsung berhenti total, tunggu dulu, saya langsung diem di depannya dia, saya langsung berdoa, nunduk kepala, langsung saya doa sebentar, saya memuji, menyembah Tuhan sebentar. Setelah itu, bun lagi ngapain, lagi doa ya? Saya sampai ditanya sama teman saya seperti itu, tapi itu saya biarkan saja. Terus ada satu lagi cerita lagi nih, pas waktu meeting dengan supplier, kebetulan saya pakai masker nih, dan alarm saya juga berbunyi lagi. Waduh, ini saatnya nih, saya pura-pura begini, angkat tangan begini, tapi mulut saya tetap juga berdoa, tetap memuji sama Tuhan. Nah, orang yang supplier ini tetap berbicara sama saya angguk-angguk kepala gitu aja, tapi saya tetap berfokus pada Tuhan. Nah, saya tetap terkonek. Makanya saya intinya saya mau menyelaraskan frekuensi saya dengan frekuensi Tuhan, sehingga tidak ada lagi distraction dalam kehidupan saya di tempat pekerjaan saya. Dan saya sangat merasakan manfaat dari 1 jam sekali untuk tetap terkonek dengan frekuensi sorga. Untuk itu saya ajak untuk saudara semua, jangan tinggalkan apa yang sudah Dad sampaikan.
kita ikuti setiap apa yang Dad sampaikan. Itu adalah jalan yang harus kita lewati, harus kita lakukan. 1 jam sekali kita memuji, menyembah Tuhan, mendeklarasikan apa yang kita yakini. Pasti sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Pasti dengan begitu saja. Karena itu sudah saya rasakan sendiri manfaatnya. Terima kasih. Nah, ada pengalaman yang saya alami juga keluarga anak-anak. Nah, pertama-tama waktu itu dimunculkan suami saya ngarahin, ayo anak-anak, mama bikin di HP ya, sejam sekali kita mulai praktekkan yuk, dia bilang gitu, hal yang sederhana untuk kita menyembah Tuhan kah, atau bersyukur, atau deklarasi. Nah, terus kami mulai praktekkan, saya, anak-anak ayo mulai di HP-nya bikin alarm 1 jam sekali. Nah, saya ngerasain efeknya untuk saya pribadi, ya ketika ngelihat fakta gitu ya, fakta-fakta seperti keadaan membuat saya ingin jengkel atau sedih karena tidak seperti yang saya inginkan. Tapi saya ingat karena setiap 1 jam sekali harus entah saya ucapin syukur atau saya menyembah Tuhan, itu rasanya membuat itu akhirnya yang tadinya mau sedih atau mau jengkel itu jadi seperti begitu saja gitu, nggak jadi ya sudah gitu. Akhirnya rasanya ingat selalu bahwa saya ada di dekat Tuhan, di hadirat Tuhan, itu terasa sekali gitu. Itu yang saya alami. Jadi emosi-emosi negatif itu semakin tersingkir gitu. Saya bersyukur ini hal yang praktis sekali untuk mengajarkan bagaimana supaya saya bisa terus merasakan realita hadirat Tuhan. Nah, saya bagi pengalaman juga dengan anak saya yang namanya masih remaja itu suka emosinya gitu, pemarah gitu. Tapi ketika dia mulai disuruh alarm 1 jam sekali, saya ngeliat perubahannya gitu di rumah itu dia nggak pernah marah-marah lagi. Ingat lagi, saya tahu ini anak saya tanya udah mau marah nih sama adiknya. Tapi karena ingat bunyi lagi alarm, dia akhirnya gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih, bersyukur. Bagaimana itu bisa mengingatkan, menyadarkan untuk tetap berlaku apa yang benar, melakukan apa yang benar. Itu yang saya bisa sharekan, boleh jadi berkat untuk kita semua dan kita boleh semakin menikmati hadirat Tuhan, terus semakin melekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau memberikan sedikit kesaksian sejak kami suami istri mengikuti kegerakan 1 jam sekali untuk memuji, menyembah Tuhan, ataupun deklarasi firman, ataupun berbahasa roh. Yang saya rasakan secara pribadi, saya merasakan semakin mudah merasakan hadirat Tuhan. Walaupun saya sedang melakukan kegiatan atau apapun, maupun dalam doa pribadi atau apapun, itu sangat mudah gitu untuk segera merasakan realita Tuhan yang begitu nyata. Saya juga semakin mudah untuk mendengar arahan-arahan dari Roh Kudus untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika saya melakukan satu kesalahan pun, saya lebih cepat berubah, cepat untuk disadarkan kembali untuk segala melakukan pemberesan. Yaitu yang saya rasakan sejak saya mengikuti arahan untuk melakukan kegerakan 1 jam sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini sebuah praktek untuk kita melekat kepada Tuhan seperti yang ditulis dalam Yohanes 15 itu, bahwa kita seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Nah, itu yang saya rasakan, bahwa ya saya semakin merasakan ini caranya untuk kita melekat dengan Tuhan setiap saat. Dan juga tentang tiap 1 jam sekali deklarasi, saya merasakan bahwa ini cara untuk tidak membiarkan janji Tuhan atau firman Tuhan itu dicuri setan, dicuri iblis, terus terlupakan begitu saja. Tapi dengan tiap 1 jam sekali, saya terus mengingatkan diri saya pribadi tentang janji-janji Tuhan yang powerful itu. Ya, saya pikir itu saja dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus dahsyat. Amin.